Halo semuanya, langsung aja ya, di penelusuran kita kali ini kita bakal ngebedah sebuah kisah yang benar-benar personal dan mendalam banget. Ini catatannya si Borgol. Lewat eksplorasi kita hari ini, kita bakal ngeliat gimana iman, pengorbanan keluarga, dan yang namanya disiplin sejati itu bisa jadi jangkar yang benar-benar kuat pas badai kehidupan lagi kenceng-kencengnya ngehantam kita. Ini bukan sekedar cerita masa kecil biasa loh, tapi ini kayak cetak biru tentang gimana kita bisa jadi sosok yang tangguh. Ilmu dunia itu penting, Nak. Tapi, iman adalah jangkar hidup. Coba deh resapi kalimat itu. Ini metafora yang luar biasa kuat dari ayahnya Borgol, seorang kuli panggul yang tiap hari banting tulang. Nah, yang bikin pembahasan kita kali ini makin menarik adalah kita bakal nguji seberapa kuat sih jangkar ini sebenarnya. Kita bakal ngikutin perjalanan seorang anak muda yang benar-benar nguji jangkar imannya ini di tengah kerasnya kemiskinan, rasa sakit secara fisik, dan pastinya godaan masa muda. Dan ini ngegambarin banget kontras yang harus dihadapi Borgol tiap hari. Di satu sisi, ada ilmu dunia dari sekolah formalnya, terus di sisi lain ada pembentukan iman di sebuah madrasah yang super sederhana. Madrasah yang cuma beratap seng di ujung desa ini, percaya atau enggak, justru jadi tempat penempaan karakter yang paling utama buat Borgol di tengah himpitan ekonomi keluarganya yang lagi benar-benar parah. Di tempat inilah dia benar-benar nyelamin huruf hijaiyah, tajwid, sampai fikih. Sekarang, coba kita bayangin realitas fisiknya. Abis sekolah formal selesai, Borgol dan teman-temannya tuh nggak ada kata istirahat. Seragam mereka udah mulai lecek kecampur keringat, terus mereka jalan di jalanan kampung yang berdebu cuma pakai sandal tipis. Kebayang nggak sih panasnya jalan berbatu di bawah terik matahari siang bolong? Terus kenapa coba mereka rela ngelakuin ini semua? Poin krusialnya cuma satu, Borgol punya mimpi yang super sederhana. Dia cuma pengen bikin ayah dan emaknya bangga. Udah itu aja. Tapi, mimpi yang kelihatannya sederhana itu nyatanya bawa beban emosional yang lumayan berat. Biar ayah kerja lebih keras asal kalian tetap punya ilmu. Bayangin ya, tiap kali Borgol dengar kalimat ini dari ayahnya pas malam hari, dadanya tuh kerasa sesek banget. Dia sadar betul kalau tiap pelajaran yang dia terima, tiap jam yang dia lewatin di madrasah, itu semua dibayar lunas pakai keringat dan kelelahan fisik ayahnya yang kerja keras sebagai kuli. Nah, di titik inilah ujian pertama buat Jangkar itu datang. Suatu hari, suasana madrasah yang tadinya biasa aja mendadak tegang. Bendahara masuk, bawa buku catatan, terus nama-nama mulai dipanggil satu persatu buat yang belum bayar tagihan. Pas nama Borgol dipanggil, hening. Borgol cuma bisa nunduk sambil ngeremes ujung bajunya. Sakunya bener-bener kosong melompong. Jangankan buat bayar sekolah, di rumah aja emaknya lagi pusing nyari duit buat beli beras. Terus akibatnya, hari itu juga Borgol terpaksa dipulangin lebih awal. Hal ini bawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan dalam. Pernah nggak sih sebuah kebohongan itu diucapin justru karena rasa cinta kita yang terlalu besar? Waktu Borgol nyampe rumah lebih awal, emaknya yang lagi kecapean nanya. Di momen itu, lidah Borgol rasanya keluh banget. Dia nggak sanggup melihat mata emaknya berkaca-kaca kalau tahu anaknya dipulangin gara-gara nggak bisa bayar. Jadi, dia milih bohong. Dia bilang, guru madrasah lagi rapat, Mak. Itu kebohongan pertama dalam hidupnya yang rasanya nyakitin banget, tapi lahir murni karena dia pengen ngelindungin hati ibunya. Pas malam harinya, rasa sakit itu kerasa makin dalam. Dari balik dinding kamarnya, Borgol ngedenger bisik-bisik dari arah dapur yang gelap. Ayahnya ngomong pelan banget, berharap besok ada kerjaan biar bisa ngelunasin biaya madrasah. Terus emaknya ngejawab dengan suara yang agak bergetar, mikirin betapa rajinnya si Borgol. Dengar orang tuanya lagi berusaha keras ngumpulin recehan dari saku mereka yang sama-sama kosong, rasa malu Borgol malam itu pelan-pelan berubah jadi satu pemahaman yang luar biasa dalam tentang apa itu arti sebuah pengorbanan. Belum selesai sampai di situ, datanglah badai kedua yang nguji jangkarnya lebih cepat dan bener-bener ngagetin. Jadi, suatu sore pas Borgol lagi asyik nontonin teman-temannya main, tiba-tiba dia dapat kabar kalau emaknya lagi belah tumpukan kayu sendirian di sungai. Panik dong. Didorong rasa sayang yang luar biasa, Borgol lari kencang-kencangnya ngelewatin jalan tanah merah. Nyampe sana, dia langsung ngerebut kapak tumpul itu dari tangan emaknya. Tapi karena terlalu buru-buru dan panik, kapaknya meleset. Darah segar langsung nembus celananya. Kakinya terluka parah. Gara-gara kejadian itu, aktivitas fisiknya emang harus berhenti sementara. Tapi, ada satu kesadaran luar biasa yang justru muncul. Malamnya, di bawah cahaya lampu petromak yang remang-remang, pas emaknya lagi ngobatin lukanya sambil nahan tangis, Borgol sama sekali nggak ngerasa nyesal. Dia sadar satu hal yang penting banget. Luka di kaki, tapi api di hati nggak pernah padam.
Kasih sayang ibunya malah berubah jadi semacam bahan bakar buat dia. Fisiknya mungkin lagi tumbang, tapi api semangatnya justru nyala jauh lebih terang dari sebelumnya. Terus dari mana sih sebenarnya ketangguhan ini bisa kebangun? Selama beberapa hari Borgol kan nggak bisa masuk sekolah tuh. Tapi dia nggak ditinggalin sendirian. Teman-temannya, ada Jono, Ahmad, sama Udin pada datang ngejenguk. Mereka bawa buku catatan buat dipinjemin dan nggak lupa bawa pisang goreng buatan ibunya Udin. Momen sederhana ini ngajarin kita satu pelajaran berharga. Bahwa cinta tanpa syarat dari keluarga, ditambah dukungan dari circle pertemanan dan tekad kuat dari dalam diri kita, itu adalah resep paling ampuh buat bertahan hidup di tengah kerasnya cobaan. Nah, sekarang kita masuk ke ujian ketiga. Dan mungkin yang paling sering kita alamin juga nih, benturan antara tanggung jawab versus godaan. Coba kita runut waktunya ya. Pagi harinya, emak ngasih uang 5.000 perak yang udah lecek ke Borgol buat beli kelapa sama cabai di pasar. Soalnya mau bikin gulai kesukaan bapak. Tapi pas di jalan, godaan itu datang. Temannya ngajakin udah 5 menit aja main bola. Yang katanya 5 menit malah jadi berjam-jam panas-panasan. Tugas ke pasar lewat. Sampai akhirnya bolanya ngelinding keluar lapangan dan berhenti tepat di depan sandal jepit emak. Yang ternyata udah nungguin dari tadi sambil diem. Wah, kebayang gak tuh tegangnya gimana? Di momen itu nggak ada teriakan. Nggak ada juga hukuman fisik. Tapi kalimat yang diucapin emak di pinggir lapangan waktu itu bener-bener mukul batin Borgol lebih keras dari apapun. Kamu terlalu asyik mengejar bola, Gol, sampai kamu lupa mengejar tanggung jawab. Aduh, berat banget kan dengernya. Emak ngingetin kalau ayahnya itu banting tulang nahan capek biar mereka bisa makan. Dan Borgol malah nggak bisa nahan diri dari waktu mainnya buat ngehargain pengorbanan itu. Hatinya Borgol saat itu benar-benar hancur. Kejadian di lapangan berdebu itu akhirnya ngasih Borgol sebuah tamparan keras sekaligus pemahaman baru. Disiplin itu nyatanya bukan cuma soal bisa bangun pagi. Disiplin sejati adalah gimana kita mampu nahan kesenangan yang cuma sesaat demi ngejaga kepercayaan dan amanah dari orang-orang yang kita sayang. Borgol belajar lewat cara yang lumayan pahit. Kalau sebelum dia bisa naklukin dunia pakai ilmu, dia harus bisa dulu naklukin dirinya sendiri, ngendalin nafsunya, dan ngehargain setiap detik pengorbanan ayahnya. Jadi, pertanyaannya, apa yang bakal kalian lakuin pas lagi ngerasa hancur gara-gara kesalahan sendiri? Kalian pasti balik ke sumber kekuatan kalian kan? Begitu juga Borgol. Dia balik lagi ke pojok madrasah kecilnya. Dia duduk paling belakang, ngerasa minder, dan bawa beban rasa bersalah karena udah bohongin ibunya soal uang sekolah dan lupa amanah ke pasar. Tapi yang luar biasa adalah, dia nolak buat tenggelam. Dia maksain diri buat tetap datang, tetap pegangan kuat-kuat sama jangkarnya. Dan justru di titik terendahnya itulah, guru madrasahnya yang tegas tapi aslinya lembut banget, Pak Armen, nyamperin dia. Beliau ngucapin satu kalimat yang ibaratnya jadi pelita buat Borgol. Anak miskin bukan berarti miskin masa depan. Yang bikin seseorang jatuh itu bukan karena kurang harta, tapi karena hilangnya semangat belajar dan doa. Pak Armen paham betul kalau kekurangan uang itu cuma bakal ngancurin kita kalau kita ngebiarin semangat kita ikut mati. Dan ini nih klimaks emosional dari cerita kita. Pak Armen gak cuma ngasih kata-kata penyemangat, beliau juga ngasih buku tafsir tuanya yang udah usang ke Borgol. Borgol nerima buku itu dengan tangan gemeteran. Kenapa momen ini penting banget? Bukan soal berapa harga bukunya ya, tapi karena untuk pertama kalinya, di tengah semua keterbatasan dan kemiskinannya, Borgol ngerasa benar-benar dipercaya dan dihargain keberadaannya. Di situ dia sadar satu hal yang bakal ngubah hidupnya. Kemiskinan mungkin bikin dunia fisiknya sempit, tapi iman dan ilmu justru bikin kapasitas hatinya makin luas tak terbatas. Dari lantai semen madrasah yang udah pada retak, ditemenin suara kipas angin tua yang berderit, Borgol berhasil nemuin cahaya yang nuntun dia ngelewatin kerasnya hidup. Nah, setelah ngelihat semua yang dilewatin Borgol, mulai dari pengorbanan orang tuanya, nahan rasa sakit fisik, ngelawan godaan yang bikin lalai, sampai akhirnya bisa bangkit lagi lewat iman, saya pengen ngajak kalian buat ngerenungin satu hal ini. Pas badai kehidupan datang hantam kalian dengan kerasnya, apa sih yang benar-benar jadi jangkar dalam hidup kalian? Teruslah belajar, perkuat jangkar kalian, dan sampai ketemu lagi di eksplorasi kita selanjutnya.